Selamat pagi, Shalom buat kita semua yang saat ini hadir bersama-sama dengan ibadah doa pagi Gereja Mula-Mula. Mari kita akan siapkan hati kita akan hampiri Dia, karena Dia sungguh Allah yang tiada taranya di dalam kehidupan kita. Bapa kami yang di surga, kiranya di pagi hari ini kami boleh datang menghampiri-Mu dalam segala ucapan syukur kami, sebab kebaikan-Mu tiada taranya. Dan biarlah hati kami boleh bersekutu dengan Engkau bersama-sama di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sungguh indah tiada taranya, sebab Engkau mulia. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
saat ini menjadi saat yang indah ketika kita berjumpa dengan Dia. Hadiratnya ada bersama dengan kita. Terus dalam suasana menyembah Dia. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Rasakan itu buat kehidupan kita. Buat kehidupan kita yang mengikuti doa pagi ini. Haleluya. Saat ini saat indah kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan
rahmat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat ku sembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi mendengarkan renungan pagi. Untuk itu mari kita persiapkan seluruh keberadaan kita, saudara. Hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ajari kami untuk memiliki pikiran dan hati kami yang bersih, Tuhan. Biar kami mengerti bagaimana harus hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih ajari kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu sekarang bahwa bait Allah kan sudah tidak ada lagi. Zamannya bait Allah secara fisik sudah berakhir, saudara. Justru sekarang inilah zaman yang ditunggu-tunggu, yang dahulu dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Ini sekarang ini, saudara, zaman perjanjian baru. Coba kita baca dahulu 1 Korintus 3, ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini luar biasa loh, saudara. Kita itu adalah bait Allah ternyata. Dan Roh Allah tinggal dalam diri kita. Ya, ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, dalam kasus ini membinasakan kita, membunuh kita maksudnya, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu, ialah kita semua. Bayangkan, kita ini dianggap bait Allah, dan di mana Roh Allah tinggal dalam diri kita. Ini luar biasa. Kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus ada dalam diri kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Coba kita baca lagi ya. 1 Korintus pasal 6. Ayatnya yang ke 19 sampai 20. Baik, saya bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kita itu harus ingat setiap hari bahwa tubuh kita ini bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang berasal dari Allah. Ya, dan bahwa kita bukan milik kita sendiri lagi sekarang, sudah menjadi miliknya Tuhan. Tuhan mati di kayu salib itu menebus kita semua yang tadinya ada dalam perbudakan dosa. Kita ditebus supaya kita keluar dari perbudakan dosa. Sekarang menjadi milik Tuhan. Makanya dikatakan tadi, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Jika kita bukan milik kita sendiri, saudara, melainkan milik Tuhan, maka sebenarnya seluruh hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan, milik Tuhan. Maka kita tidak boleh hidup sembarangan. Maka setiap pagi kalau kita bangun, kita mengucap syukur, sebab kita sudah ditebus. Kita mau lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan kita yang memiliki diri kita. Ya, jadi jangan kita merasa tubuh kita ini milik kita, sehingga boleh dipakai untuk hidup suka-suka sendiri. Sesungguhnya kita semua milik Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan sehari-hari harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang hamba harus melakukan kehendak tuannya. Kan begitu ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak merasa bahwa kita milik Tuhan. Merasa sudah bebas, bisa melakukan apa saja dalam hidupnya. Melakukan hal-hal yang menyenangkan atau menikmati dunia ini. Ini loh yang membuat manusia itu binasa. Tidak mau atau tidak mengenal kehendak Tuhan. Tidak tahu bagaimana harus hidup. Ya. Kalau setiap pagi kita bangun seperti ini lalu doa pagi, itu saja sebenarnya tidak cukup loh. Ini hanya latihan. Tidak cukup, saudara. Makanya jangan berpikir terlalu sederhana, doa pagi sudah cukup untuk sepanjang hari. Seperti baterai yang dicas cukup untuk seharian gitu. Bukan itu, tidak sama analoginya. Ya. Kita doa ini bukan seperti ngecas begitu, bukan. Kita doa pagi itu, doa kapanpun, itu dalam rangka menghadap hadirat Tuhan, menyampaikan isi hati kita, yang bisa berupa permintaan, tapi juga berupa yang lain-lain. Curahan hati kita, kesusahan kita, bisa kita sampaikan, bukan? Nah, apalagi tubuh kita adalah rumah Allah, di mana Roh Allah tinggal. Berarti ia dekat di kita. Jadi kita tidak usah memanggil kencang-kencang karena ada di kita rohnya. Kita berbisik lembut saja, ia mengerti. Ya, saudara ya. Jadi pagi ini kita diingatkan bahwa Roh Allah yang Maha Tinggi tinggal di dalam diri kita. Tubuh kita adalah rumah Allah atau bait Allah atau bait Roh Kudus. Nah, jika demikian, kita kemanapun kita pergi, Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Karena tubuhku bait Allah, kan begitu ya. Implikasinya lagi, jika Roh Kudus ada dalam diri kita bicara saja tidak berani sembarangan. Menggunakan mata kita tidak berani sembarangan. Ya, memperlakukan sesama ada Roh Kudus sebab dalam diri kita. Dan kita akan berusaha untuk menjadi orang kudusnya Tuhan. Untuk hidup kudus tak bercacat tak bercacat. Sebab kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini Roh Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus tinggal dalam diri kita takut kalau kita hidupnya tidak kudus. Makanya perintah Tuhan secara langsung memerintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan begitu ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak sadar atau lupa bahwa tubuh kita itu bait Allah. Bayangkan kalau kita sedang ada di mall misalnya, tapi kita tidak ingat bahwa tubuh kita itu bait Roh Kudus. Wah, bahaya. Kita bisa melakukan apa saja yang menyenangkan hati, bukan? Nah, makanya kita harus selalu dalam penghayatan penuh. Kemanapun aku pergi, aku tidak mau jadi sandungan
sebab Roh Kudus menyertai aku. Saudara jangan anggap enteng, saudara. Kalau orang anggap enteng dan akhirnya mengeraskan hati, Roh Kudus keluar dari tubuh kita. Kalau itu terjadi, maka kita binasa. Sudah pasti itu ditolak Roh Kudus. Ya. Beginilah kalau kita membaca Alkitab, kita akan mengerti sedikit demi sedikit, hari demi hari, makin lama makin lengkap, sehingga kita akan mengalami perubahan nyata dalam hidup kita. Baiklah, di pagi hari ini mari kita menghayati bahwa tubuh kita baik Roh Kudus. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, mohon ampun kalau selama ini kami masih buat salah. Biarlah di pagi hari ini kami sadar bahwa Roh Kudus selalu ada pada kami, menyertai kami. Sebab tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, kami berjanji untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Berusaha bekerja keras, belajar keras, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.